Welcome to Greek Mathematics. Di sini aku Nivea akan menjelaskan sejarah matematika Yunani. Kita ganti kostum dulu ya. Matematika Yunani diawali oleh Thales. I'm here. Oke, Thales, thank you. Thales berasal dari Miletus dan hidup sekitar tahun 634 sampai 548 sebelum Masehi. Dari Miletus, dia pergi ke Mesir untuk belajar dan kembali ke Yunani untuk membawakan ilmu penalaran deduktif atau logika dan geometri. Maka dari itu, Thales dijuluki Bapak Geometri. Ada 6 teorema yang dikemukakan Thales menurut Burton 2011. Suatu sudut yang dilukis dalam setengah lingkaran merupakan sudut siku-siku. Sebuah lingkaran dibagi dua sama besar oleh diameternya. Sudut-sudut ala segitiga sama kaki adalah sama besar. Jika dua garis lurus berpotongan, dua sudut yang berhadapan besarnya sama. Sisi-sisi dari segitiga yang sebangun adalah proporsional. Dua segitiga disebut kongruen jika dua sudut dan satu sisinya sama besar. Kerennya, Thales ini orang yang pertama kali memikirkan untuk mengukur piramida tanpa harus menggunakan alat yang ribet. Lalu pakai apa? Thales menggunakan teorema kesebangunan. Kayak gambar ini. Dia menggunakan bayangan piramida dan bantuan bayangan seseorang untuk mendapatkan segitiga yang sebangun. Dari situ akhirnya dia mendapatkan tinggi dari piramida. Wah, keren ya Thales. Tapi kita sebagai orang Kristen harus hati-hati. Ide Thales tentang penalaran dan logika seringkali menjebak orang-orang untuk berpikir logis. Berpikir logis memang perlu, tapi tidak semua hal di dunia ini bisa masuk akal di pikiran kita. Dan Tuhan tidak saja menciptakan akal budi, tetapi menciptakan perasaan juga. Selain itu, kita sebagai manusia juga terbatas. Ada misteri-misteri ilahi yang memang Allah tidak nyatakan kepada kita. Oke, lanjut. Bertahun-tahun kemudian lahirlah Pythagoras di Samos. Pythagoras hidup sekitar tahun 580 sampai 495 sebelum Masehi. Dia seperti Thales mengembara ke Phoenicia, Babilonia, dan Mesir untuk belajar dan akhirnya kembali ke Crotona untuk mendirikan sekolah Pythagorean School. Pythagoras mengenalkan ilmu bilangan sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Bilangan. Kalian pasti tidak asing dengan teorema Pythagoras, bukan? Nah, sebenarnya teorema ini sudah berkembang di kalangan orang-orang Babilonia 1000 tahun sebelum Pythagoras. Tapi, orang yang pertama kali bisa membuktikan teorema ini adalah Pythagoras. Jadi, pembuktiannya adalah seperti ini. Ada sebuah persegi dan kita akan membuat persegi kecil dengan sisi A kali A dan B kali B, sehingga sisa dari sisinya adalah ada A dan B. Kita dari sini mendapatkan persegi dengan sisi B plus A. Jadi ketika kita cari luasnya mendapatkan A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB. Lalu kita buat persegi dengan persegi panjangnya kita bagi jadi dua segitiga, sehingga dapat segitiga kita ubah bentuknya seperti berikut. Dan kita mendapatkan persegi di tengah dengan sisi C hipotenusanya. Lalu kita cari luas areanya mendapatkan C kuadrat plus 4 kali AB per 2. Dan kita sederhanakan C kuadrat plus 2AB. Persegi kanan dan kiri itu sama, sehingga bisa kita samakan luasnya dan mendapatkan teorema terbukti. Selain itu, ada penemuan bilangan bersahabat, bilangan sempurna, bilangan figuratif, triple Pythagoras, dan bilangan irasional. Sebenarnya masyarakat Yunani dulu hanya mengenal bilangan rasional saja, dan ketika ditemukan bilangan irasional ini, kaum Pythagorean itu khawatir karena ini merusak teori yang sudah berkembang dan dipelajari oleh mereka. Bagi Pythagorean, matematika, khususnya bilangan, itu segalanya, sangat sakral. Mereka berpikir bahwa bilanganlah yang mengatur segala sesuatu di dunia ini. Sebagai orang Kristen, kita tentunya tidak boleh terlalu menolak bilangan karena itu ciptaan Tuhan sebagai ilmu. Tetapi, kita juga tidak boleh mengagungkan bilangan, mempertuhankan bilangan, sampai-sampai bilangan itu mengatur segala sesuatu di hidup kita. Seperti percaya adanya angka sial atau angka keberuntungan. Di Kejadian 1 sangat jelas bahwa Tuhanlah pencipta segala sesuatu, sehingga Dia yang memiliki segala sesuatu dan mengatur kehidupan, termasuk kehidupan kita. Sehingga seharusnya kita tidak percaya pada hal-hal mistis tentang angka, tetapi mempercayakan kehidupan kita kepada Allah.